Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama bimbingan tahsin tilawah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lebih detail lagi, kita mendalami kaidah-kaidah bacaan yang ada di surah Al-Baqarah. Setelah di bulan Ramadan kemarin kita mengkhususkan selama bulan suci Ramadan kita mendalami bacaan suratul Fatihah, dan kita mengawalinya pada pertemuan sebelumnya dengan tahsin, bacaan-bacaan, kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, huruf-huruf yang kemudian ada dalam zikir yang tertuang dalam lafaz azan dan iqamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit demi sedikit terkait dengan beberapa bacaan yang kemudian ada pada diri kita semuanya, kita selaraskan dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena memang Al-Quran ini diajarkannya sedemikian runtut dengan sambungan dan sanad yang ada pada Rasulullah SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini firman Allah, perkataan Allah yang kemudian tersampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya, atau dalam bahasa diniyahnya adalah membawakan wahyu ini kepada Rasulullah SAW dengan bertemu. Ada beberapa riwayat, ada beberapa kondisi yang kemudian memang malaikat Jibril tidak menampakkan wujud aslinya, sebagaimana dalam wahyu yang pertama yang kemudian itu menjadi tanda terkait dengan diutusnya Rasulullah SAW, terpilihnya sebagai utusan Allah. Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, maka itulah yang kemudian dilakukan juga oleh Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabat, itu dengan bertemu, dengan bertatap muka, langsung tersampaikan. Baru kemudian para sahabat ada yang kemudian menuliskan, ada yang kemudian langsung menghafalkan, dan kemudian diaplikasikan, karena memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kemudian itu disebarluaskan oleh para sahabat, itu kemudian saat itu benar-benar menjadi satu hukum, satu aturan, satu pedoman hidup yang kemudian terlaksanakan. Itulah yang kemudian menjadi satu semangat bagi kita semuanya memperbaiki bacaan Al-Quran ini dalam rangka untuk kemudian terus memahami isi kandungan Al-Quran yang kemudian menjadi satu warna, satu panduan dalam kita menjalankan kehidupan ini. Karena memang Al-Quran ini adalah panduan hidup, pedoman hidup umat manusia, itu adalah dengan Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita awali belajar bersama kita bimbingan tahsin tilawah dengan bacaan suratul Fatihah. Saya bacakan, Bapak Ibu menirukan. Ini sebagai upaya untuk terus menjaga kualitas bacaan suratul Fatihah kita. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, demikian bacaan suratul Fatihah pada mengawali belajar bersama kita. Ketika kita kemudian mendapati beberapa kalimat di dalam suratul Fatihah yang kemudian itu menjadi satu kalimat yang sering terucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, contoh lafadz alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini perhatian di kita karena memang lafadz ini sering muncul dalam keseharian. Itu fokusnya kepada huruf H, alhamdulillah, karena seringnya terucapkannya alhamdulillah, bergeser antara huruf H kepada huruf H. Begitu juga di lafadz ar-Rahmanir Rahim, maka rahim. Begitu juga ketika kita mengucapkan silaturrahim, itu pakai H, bukan silatur rahim. Kalau rohim berarti bergeser, H bergeser kepada H. Jadi yang benar adalah silatur rohim pakai H. Itu nggih. Jadi ini yang kemudian satu upaya kita untuk menyesuaikan dalam keseharian kita pun kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah bacaan, terutama dalam huruf-huruf yang kemudian kita upayakan untuk sesuai, karena beda huruf ada dua kemungkinan, akan berbeda arti atau justru tidak memiliki arti gitu. Kita lanjut nggih, surah Al-Baqarah. Sedikit demi sedikit nanti kita upayakan untuk Bapak Ibu membaca ya dengan mandiri, karena memang ini sudah cukup lama kita tahsin, sehingga sedikit demi sedikit kita akan kemudian memberikan satu peluang ya, satu kesempatan untuk kemudian kita bisa mencoba bersama-sama mempraktekkan, mengaplikasikan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Oke. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk di namanya ini Fawatihus Suwar, pembuka surat. Fawatih itu pembuka surat, atau ada juga istilah yang lain yang menyebutkan huruf muqatta'ah atau harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Muqatta'ah itu karena memang terbacanya sesuai dengan hurufnya ya, tanpa berharokat gitu, kecuali memang kalau ada harokatnya. Contoh lafadz yasin, ya-nya itu berharokat fathah sehingga berbunyi ya, sedangkan sinnya, huruf sinnya dibaca asli gitu nggih. Kalau ini tiga-tiganya asli. Saya contohkan, alif lam
mim. Nggih, jadi alifnya asli huruf alif. Alif ini huruf alif ini sama-sama pendek. Jadi antara a sama li sama-sama pendek. Jadi alif langsung alif, kemudian baru ditutup dengan huruf fa. Alif gitu nggih. Jadi tidak alif itu berarti a-nya yang panjang, atau alif itu berarti li-nya yang panjang. Tapi kalau huruf alif itu pendek semuanya. Alif, nah begitu. Baru kemudian huruf lam. La ini panjangnya di la-nya dulu. Lam. Nah, ini huruf lam itu diakhiri dengan huruf mim, kemudian ketemu dengan huruf mim di sini. Mim. Mi-nya dulu yang panjang, baru kemudian ditutup dengan mim. Nah, di situ terkait dengan mengucapkan huruf aslinya itu. Okay. Ada huruf yang di harful muqatta'ah itu ada yang sod. Jadi so-nya dulu yang panjang baru ditutup dengan huruf dal, karena memang tertulisnya huruf sod. Nah, begitu. Huruf nun juga begitu, okay. Nah, saya ulang, Bapak Ibu menirukan. Alif lam mim. Nggih, mimnya ya, mendengungnya, karena ada mim bertemu dengan mim ya, meleburnya ya, idgham miminya agak ditambah sedikit. Saya contohkan. Alif lam mim. Nggih, alhamdulillah. Bersama-sama nggih Bapak Ibu, sudah hafal toh nggih surah Al-Baqarah? Hafal surat Al-Baqarah. Nah, insyaallah sudah hafal. Nggih. Niki Pak Bambang insyaallah sampun hafal. Surat Al-Baqarah. Nah, ngeten nggih. Nah, coba Bapak Ibu langsung nggih. Nanti kita berhenti di sini, nggih. Sampai fi gitu. Bersama-sama 1 2 mulai. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjut. Nggih, biasanya di huruf ini nggih yang perlu untuk dikuatkan karena memang ada sifatnya hurufnya yang ini jahar, dikuatkan. Hudal lil muttaqin, huruf qafnya, karena kalau muttaqin khawatirnya masih tersamarkan dengan huruf kafnya, huruf K gitu nggih. 1 2 mulai. Hudal lil bagus. Saya contohkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini belum ada tanda berhentinya, sehingga ketika kita berhenti di sini, maka mengulanginya dari sini. Oke, bersama-sama 1 2 mulai. Saqnahum yunfikun. Oke, ada sedikit
Ini di lafadz yang terakhir ini tadi perhatian di ini kuncinya adalah agak sabaran gitu nggih, terkait dengan ketemu dengan huruf mim bertasydid ini hunna, sedangkan di sini nun sukun bertemu dengan fa ini dibaca samar, sehingga perlu agak sabaran untuk mendengungkan dan mensamarkan. Saya contohkan, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Bagus, lanjut dari walladzina sampai min qablik, berhentinya sampai di sini. Cukup nafas? Dicoba nggih, dicoba. Dari sini bersama-sama 1 2 mulai. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min. Cukup? Cukup. Nggih, ini kalau sampai sini nggih, sampai sini berhentinya sampai sini. Ini mungkin kalau Bapak Ibu membaca secara mandiri dengan tartil, insya Allah satu ayat cukup nggih. Karena kalau kita sekarang yang kita pergunakan dalam membaca ini namanya tahqiq. Tahqiq itu memang harus lebih pelan untuk memaksimalkan sifatul huruf, makharijul huruf, dan hukum-hukum tajwidnya benar-benar diperjelas. Itu bacaan tahqiq. Nah, yang lebih cepat dari itu namanya tartil. Nah, biasanya dipergunakan untuk imam dan sebagainya, itu dengan tartil. Kalau ini untuk pembelajaran memang menggunakan tahqiq, namanya lebih pelan karena untuk memperjelas pada makharijul hurufnya. Nggih. Saya contohkan dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nggih, mulai lagi dari bama. Jadi memang ketika kita tidak sampai nafas kepada ayat yang kemudian kita berhenti bukan pada tanda wakaf. Kalau semacam ini tanda wakaf nggih. Kita berhentinya tidak pada tanda wakaf ya, kita berhentinya sesuai dengan kemampuan nafas kita, memang harus mengulang. Dan mengulangnya tetap harus memperhatikan kaidah susunan kalimatnya gitu nggih. Ini yang paling pas di sini sehingga menyambungkan arti yang ada. Jadi walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, bima dengan apa-apa, unzila ilaika yang telah diwahyukan kepadamu, wama dan apa-apa unzila min qablik yang telah diwahyukan sebelum kamu. Maksudnya beriman terhadap Al-Quran dan juga beriman terhadap min qablik, itu kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran. Maka ketika kita di sini maka memulainya di sini dan begitu nggih. Bersama-sama. Nggih, cuma kalau langsung ininya belum nyambung pada sisi kaitannya dengan bahwa ini rangkaian dalam satu ayat. Nah, gitu nggih. Jadi kalau seumpama disambung biasanya lebih aman ketika ada
tanda semacam ini. Ya, kalau tidak ada, maka memang harus masuk. Nah, gitu nggih. Dari sini bersama-sama 1, 2, mulai. Wa ma unzila min qablika wa bil Alhamdulillah. Lanjut. Ini tanda bacanya short lam. Boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama lanjut. Jenengan pilih lanjut napa berhenti? Nggih. Jadi short lam ini boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama lanjut. Nah, lebih utama terus, nggih. Jenengan pilih lanjut napa berhenti? Berhenti, nggih. Berhenti nggih. Dari ulaika. 1, 2, mulai. Ulai mir rabbihim. Nggih, di sini nggih ada tanwin bertemu dengan mim. Ini ada melebu dan mendengungnya. Hudam masuk, ada mimnya. Baru yang di sini nunnya tidak terbaca. Masuk tidak disertai dengan mendengung. Aslinya min rabbihim, dibacanya mir rabbihim. Saya contohkan nggih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudam. Nah, terakhir bersama-sama 1, 2, mulai. Wa ula. Alhamdulillah. Lanjut. Nggih, nggih. Nggih. Oh, ngeten. Nggih. Heeh. Ini di berhentinya nggih. Terkait berhentinya nggih. Atau panjang pendeknya? Nggih. Kalau terkait berhenti, ini tanda baca nggih, dalam artian titik 3, disebut dengan titik 3 mu'annaqah. Jenisnya, jenis tanda bacanya namanya mu'annaqah. Ini secara ketentuan ketika kemudian ada titik 3 semacam ini, maka ketentuannya ada. Kalau yang ini tadi kan boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama lanjut. Nah, kalau short lam nggih, itulah. Kalau yang titik 3 ini adalah ketentuannya berhenti di salah satu titik 3. Jadi boleh berhenti di sini. Saya contohkan, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu boleh. Dan itu tidak mempengaruhi arti. Ini kitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu. Kalau seumpama kita berhentinya di awal. Kalau yang berhentinya kedua, berarti ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga berhenti di titik 3 yang depan ataupun titik 3 yang belakang secara pemaknaan dan pemahaman sama. Oke. Sedangkan kalau panjang pendek, Bapak, nggih, di sini ini yang kemudian menjadi perhatian itu adalah
panjang pendek di ayat ini loh nggih. Panjang pendek yang kemudian menjadi perhatian itu adalah panjang yang dua ketuk atau dua harokat. Zalikal kitabula raiba fi. La, ta sama za ini yang kemudian harus dijaga. Sehingga panjangnya memang harus sama karena sama-sama dua harokat. Yang di belakang ini yang kemudian bisa menjadi panjang. Fi. Nah, gitu nggih. Ini mat tabi'i fi bertemu dengan huruf hidup hi dibaca waqaf kok berhenti di sini, maka kemudian akan menjadi mat arid lis sukun. Matnya lebih panjang daripada sekedar dua harokat. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Itu sama. Lil muttaqin. Nah, ini menjadi panjang ketika berhenti. Tetapi dia akan tetap dua harokat ketika disambung. Lil muttaqin alladzina yu'minun. Nah, ketika berhenti dia menjadi panjang. Itu nggih. Kalau ini tadi pendek ketika dia disambung, tapi ketika berhenti maka lil muttaqin panjang. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Tapi kalau disambung dia kembali ke hukum aslinya yaitu mat tabi'i, dua harokat aja. Lil muttaqin alladzina yu'minun. Karena berhenti maka dia akan menjadi panjang mat arid disukun. Tapi kalau kemudian disambung alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau ghaib ini mat lin. Panjangnya sama ya, lebih panjang daripada sekedar mat tabi'i. Yang terkait dengan panjang pendek itu memang kalau ukuran standar awal dalam proses melatih membiasakan diri dengan panjang pendek, memang yang paling bagus untuk sampai saat ini itu adalah dengan ketukan. Kalau memang dua harokat ya dua ketuk ya. Kemudian kalau empat harokat ya empat ketuk begitu. Itu untuk kemudian memberikan satu latihan awal agar kita terasa. Oh, panjangnya yang dua itu sekian, yang empat sekian, yang enam sekian. Nanti kalau sudah terbiasa insya Allah sudah terasa. Maksudnya oh ini kepanjangan, oh ini kurang panjang gitu nanti akan terasa. Itu nggih. Terutama yang kita rasakan di Masjid Mubarak karena memang imamnya kita pilih untuk kemudian bisa tepat secara panjang pendek, biasanya makmumnya terasa. Ini kok kayaknya kepanjangan. Ini kok kayaknya kurang panjang, begitu nggih. Contoh kalau di sini di surah Al-Fatihah karena memang ini menjadi ini di sini. Ini perlu hati-hati. Maliki yaumiddin. Ma-nya ini dua harokat. Beda dengan di surat An-Nas. Malikin nas. Ma-nya pendek. Gitu nggih? Nah, ini kalau di sini panjang. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan boleh dipendekkan, tetapi kalau memang pakai panjang maka panjang dalam satu sholat itu. Kalau pakai pendek gitu. Tapi secara umum karena kita kemudian pakai riwayat ini ya, secara resmi yang kemudian umum dipakai di masyarakat kita adalah dengan ma yang panjang di surah Al-Fatihah, dan kalau di surah An-Nas itu ma-nya pendek, malikin nas, maka itu yang kemudian lebih maslahah untuk dipergunakan. Jadi dalam Al-Quran itu memang ada beberapa riwayat bacaan, namun ketika kita mempergunakannya dalam kemasyarakatan ya semacam ini, maka lebih asan untuk menggunakan dengan satu riwayat yang masyhur, yang resmi. Kecuali
beberapa riwayat itu bisa dipergunakan bergantian ketika memang yang menjadi imam dan makmum itu sama-sama telah mempelajari kiroah sab'ah ataupun kiroah asroh dengan beberapa riwayatnya, sehingga ketika imam membaca itu tidak menimbulkan satu pandangan yang berbeda gitu nggih. Jadi di situ yang kemudian menjadi satu perhatian bagi kita semuanya terkait dengan panjang pendek. Beberapa murotal juga kita dapati panjang pendek yang memang menggunakan satu kaidah-kaidah tertentu gitu nggih. Ada yang di mad jaiz ya, di murotal Syekh Suraim atau Syekh Ghamidi biasanya mad jaiznya memang dengan 2 harokat saja. Kalau mad wajibnya tetap gitu nggih, mad wajibnya tetap panjang. Kalau mad jaiznya memang beliau menggunakan yang 2 harokat ya, konsisten. Oh, kalau mad jaiznya segitu ya dipergunakan terus segitu gitu. Jadi tidak berubah-ubah dalam satu tilawah, satu kali membaca gitu. Itu nggih. Jadi nggih. Ini sama seperti ini tadi nggih. Jadi masuk kepada pilihan. Jadi kalau ini tadi boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama lanjut. Nah, kalau mau mengambil keutamaannya berarti lanjut. Satu ayat ini dibaca terus sampai selesai. Kalau menyesuaikan dengan kemampuan karena memang itu pada sisi pilihan, boleh berhenti. Karena memang hukumnya boleh. Begitu nggih? Boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama lanjut. Kalau tapi ini short lam. Kalau qaf lam, nah coba kita cari yang qaf lam. Ada enggak yang bacaan qaf lam? Nah, yang ini nggih. Ini boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama berhenti. Kebalikannya dengan short lam tadi, gitu nggih. Ini yang qaf lam begitu. Nah, jadi berbeda. Nah, ini begitu. Apakah kemudian di sini harus berhenti? Tidak. Boleh terus karena memang ada pilihannya begitu. Boleh berhenti, boleh terus, lebih utama berhenti. Gitu nggih. Nah, kalau yang titik 3 ya, yang titik 3 memang ketentuannya adalah berhenti di salah satu titik 3. Jadi boleh berhenti di depan, boleh berhenti di belakang, itu pilihan. Yang tidak boleh tidak berhenti atau berhenti di kedua-duanya, itu juga tidak boleh. Nah, yang boleh apa? Berhenti di salah satu, dipilih berhenti di depan atau berhenti di belakang. Yang tidak boleh tidak berhenti, itu tidak boleh langsung nggih, atau berhenti di sini kemudian kemudian berhenti nyambung, itu juga tidak boleh. Jadi berhenti di kedua-duanya juga tidak boleh, tidak berhenti sama sekali juga tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah berhenti di salah satu titik 3. Itu nggih. Ini terkait dengan tanda berhenti. Dan mohon maaf Bapak Ibu nggih, terkadang kita mendapati beda Al-Qur'an, beda penerbit, kadang tanda bacanya, tanda berhentinya ini berbeda. Kadang begitu, nggih. Jadi kadang sama kayak yang begini, ini sama-sama ada ya di posisi di sini, tapi terkadang berbeda. Tandanya terkadang berbeda. Kenapa kok terjadi begitu? Karena memang secara kemampuan nafas orang per orang berbeda, sehingga dari perbedaan itu mendapati satu hikmah bagi masyarakat ini yang kemudian memiliki
nafas yang tidak mencukupi dengan tanda yang ada akan kemudian mendapatkan satu peluang menyesuaikan dengan tanda-tanda berhenti yang sudah diletakkan oleh para ulama yang memang sesuai dengan kemampuannya. Toh ketika kemudian tidak sampai kepada tanda baca yang cukup nafasnya, boleh untuk berhenti sesuai dengan kemampuan nafasnya, dengan ketentuan mengulangi beberapa kata. Kenapa kok begitu? Biar tidak terjadi satu kesalahan yang disebut dengan tanafus, membaca mengambil nafas di tengah-tengah membaca Al-Quran, di tengah-tengah membaca ayat, gitu nggih. Nah, ini kan tanda berhentinya di sini. Nah, belum menjadi kepastian bahwa masyarakat kita mesti kuat sampai sini. Lebih-lebih anak-anak, gitu nggih. Tidak semuanya. Jadi kadang kalau seumpama ini dipaksakan untuk sampai di sini, nanti akan terjadi tanafus, mengambil nafas di tengah-tengah membaca. Contoh nggih, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ngambil nafasnya di mana? Nah, begitu nggih. Jadi begitu loh. Nah, begitu yang tidak diperbolehkan begitu. Jadi kalau seumpama memang nafasnya tidak cukup, mendingan berhenti. Gitu nggih. Fi qulubihim maradun. Nah, begitu langsung. Enggak apa-apa begitu. Ketika memang nafasnya tidak cukup. Jadi cara membacanya begitu. Konsekuensinya membacanya memang lebih lama karena memang ada pengulangan gitu. Namun itu bukan suatu kerugian. Karena Allah itu memberikan pahala itu bukan kok total berapa lembar atau berapa halaman atau berapa juz, tidak. Allah memberikan pahala itu per huruf. Walaupun terulang kok huruf itu terbaca, terucapkan dengan benar, Allah tetapkan pahala padanya. Itu enaknya membaca Al-Qur'an itu di situ. Bahkan Rasulullah SAW menetapkan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu pun justru mendapatkan satu keutamaan pada proses terbata-batanya. Disebutkan oleh Rasulullah ajron itu 2 pahala. 1 pahala karena kesungguhannya dalam belajar, ya. Jadi dia bersungguh-sungguh dengan membaca Al-Quran dengan kondisi terbata-batanya. Yang kedua, pahala yang memang sudah ditetapkan dari awal bahwa setiap huruf itu diberikan pahala. Jadi pahala kesungguhan walaupun terbata-bata tetap rajin, tetap serius membaca, itu yang kemudian Allah hargai lebih. Terus apakah kemudian yang membacanya lancar tidak 2 pahala? Allah menetapkan orang al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran itu Allah berikan 1 derajat ma'a safaratil kiramil bararah, disejajarkan dengan para malaikat. Nah, begitu. Keutamaan itu yang kemudian ingin kita raih dengan interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk tetap setia, tetap rindu, tetap akrab dengan Al-Quran dengan segala upaya kita di tengah-tengah, di sela-sela aktivitas dan kesibukan yang ada. Semoga kebersamaan kita dengan Al-Quran itulah yang kemudian menjadi umur yang barokah, umur yang tidak seberapa panjang tetapi menghasilkan pahala yang sedemikian banyak gitu. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.